Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Bayangkan hidup di mana kamu tidak lagi terombang-ambing oleh kekacauan dunia. Tidak marah karena kemacetan, tidak cemas karena kegagalan, dan tidak terluka oleh kata-kata orang lain. Bagaimana caranya? Rahasia ini datang dari seorang kaisar Romawi, Marcus Aurelius, dan filsafat Stoikisme yang mengubah cara kita melihat hidup. Di video ini, kita akan menyelami pelajaran terbesar dari Stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Siap menemukan ketenangan sejati? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu ikuti perjalanan ini sampai akhir. Selamat datang di perjalanan menuju kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi, media sosial, tekanan pekerjaan, sampai opini orang lain yang kadang bikin kita lupa diri. Tapi, 2000 tahun lalu, seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius sudah menemukan cara untuk tetap waras di tengah kekacauan. Dia bukan cuma pemimpin hebat, tapi juga seorang filsuf stoik yang menulis Meditasi, sebuah buku yang sampai sekarang jadi panduan hidup jutaan orang. Di video ini, kita akan membahas inti dari Stoikisme, bagaimana fokus pada apa yang bisa kita kendalikan bisa mengubah cara kita menghadapi masalah, emosi, dan bahkan kegagalan. Kita akan kupas pelajaran dari Marcus Aurelius, lengkap dengan contoh praktis yang bisa kamu terapkan hari ini juga. Jadi, ambil secangkir kopi, duduk nyaman, dan mari kita mulai. Siapa Marcus Aurelius? Sebelum kita masuk ke pelajaran Stoikisme, kenalan dulu dengan Marcus Aurelius. Bayangkan jadi kaisar Romawi di abad kedua, memimpin kerajaan terbesar di dunia, menghadapi perang, wabah penyakit, dan intrik politik. Tapi di tengah semua itu, Marcus tetap tenang. Kok bisa? Karena dia menjalani hidup dengan prinsip Stoikisme. Marcus lahir tahun 121 Masehi dan jadi kaisar di usia 40 tahun. Tapi dia bukan cuma pemimpin militer atau politikus. Setiap malam, dia menulis refleksi pribadi dalam buku yang sekarang kita kenal sebagai Meditasi. Buku ini bukan ditulis untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat untuk tetap rendah hati, sabar, dan fokus. Bayangkan, seorang kaisar yang sibuk masih punya waktu untuk introspeksi. Stoikisme sendiri adalah filsafat yang lahir di Yunani kuno, dikembangkan oleh filsuf seperti Zeno dan Seneca. Tapi Marcus Aurelius membuatnya relevan sampai sekarang. Intinya, hidup bahagia bukan soal mengendalikan dunia, tapi mengendalikan diri kita sendiri. Dan itu dimulai dengan memahami apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Mari kita ke inti Stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa. Marcus Aurelius pernah bilang, kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Jadi, apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, cara kita berpikir tentang suatu masalah. Tindakan kita, apa yang kita pilih untuk lakukan. Sikap kita, bagaimana kita merespon situasi. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Opini orang lain, cuaca, ekonomi, atau kejadian tak terduga. Masa lalu atau hasil dari tindakan kita. Contohnya, bayangkan kamu terjebak macet. Kamu nggak bisa mengendalikan kemacetan itu, tapi kamu bisa mengendalikan apakah kamu akan marah atau tetap tenang. Marcus bilang, jika kamu terganggu, itu bukan karena hal-hal di luar, tapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan itu, kamu bisa ubah. Praktik sederhana. Lain kali kamu kesal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan di situasi ini? Misalnya, kalau bosmu kritik kerjaanmu, kamu nggak bisa ubah opininya, tapi kamu bisa kendalikan cara kamu merespons, mungkin dengan mendengarkan, belajar, atau memperbaiki diri. Menghadapi emosi dengan Stoikisme. Salah satu pelajaran terbesar dari Marcus adalah bagaimana mengelola emosi. Stoikisme bukan berarti jadi robot tanpa perasaan. Justru, ini tentang memahami emosi dan tidak membiarkannya menguasai kita. Misalnya,
Ketika kamu merasa cemas soal masa depan, ujian, pekerjaan, atau hubungan, Markus menyarankan untuk kembali ke saat ini. Dia bilang, lakukan apa yang ada di depanmu dengan penuh perhatian, dan jangan biarkan pikiranmu melayang ke apa yang belum terjadi. Latihan praktis, refleksi stoik. Setiap pagi, luangkan 5 menit untuk menulis apa yang bisa kamu kendalikan hari ini. Tulis satu hal yang mungkin bikin kamu kesal, dan rencanakan cara meresponsnya dengan tenang. Di malam hari, refleksikan, apa yang aku lakukan dengan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Contoh nyata, katakan kamu takut gagal dalam presentasi. Alih-alih fokus pada, bagaimana kalau aku gagal? Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Persiapan, latihan, dan sikapmu saat presentasi. Hasilnya, kamu lebih percaya diri dan gak terjebak kecemasan. Menghadapi kegagalan dan tantangan. Hidup gak selalu mulus, dan Markus tahu itu. Dia pernah menghadapi pemberontakan, wabah, dan kehilangan orang-orang terdekat. Tapi dia bilang, rintangan adalah bahan bakar untuk pertumbuhan. Dalam Stoikisme, kegagalan bukan akhir, tapi kesempatan untuk belajar. Contoh, kalau kamu ditolak dalam wawancara kerja, Stoikisme mengajarkan untuk nggak menyalahkan diri atau orang lain. Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana aku bisa lebih baik? Ini mengubah kegagalan jadi langkah menuju kesuksesan. Amor fati, cintai takdirmu. Markus bilang, terima apa yang terjadi, seolah-olah kamu memilihnya. Ini disebut amor fati atau mencintai takdir. Lain kali kamu menghadapi masalah, misalnya proyek gagal atau rencana berantakan, coba katakan pada diri sendiri, ini adalah kesempatan untuk tumbuh. Lihat bagaimana perspektifmu berubah. Menjalani hidup yang bermakna. Stoikisme bukan cuma soal bertahan hidup, tapi tentang hidup dengan tujuan. Markus mengajarkan untuk fokus pada kebajikan, keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Dia bilang, jika itu bukan hal yang benar, jangan lakukan. Jika itu bukan kebenaran, jangan katakan. Praktiknya, setiap hari, tanyakan, apa yang bisa aku lakukan untuk jadi versi terbaik diriku? Mungkin itu berarti membantu teman, bekerja dengan integritas, atau sekadar mendengarkan dengan penuh perhatian. Hidup stoik adalah hidup yang sederhana tapi penuh makna. Penutup. Jadi, apa pelajaran terbesar dari Marcus Aurelius? Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, pikiran, tindakan, dan sikapmu, dan lepaskan sisanya. Dengan Stoikisme, kamu bisa menemukan ketenangan di tengah badai, kekuatan di tengah kegagalan, dan makna di tengah kekacauan. Sekarang, coba praktikkan satu pelajaran dari video ini hari ini. Tulis di kolom komentar, apa yang akan kamu kendalikan mulai sekarang? Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, subscribe untuk konten inspiratif lainnya, dan tekan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.